Kalau terang lagi masalah paham-paham semacam-macam. Mau kan Allah dawuh kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya, setiap apa? Nah, itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat, yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah, dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Illa man irtada mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham gitu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusire kan tahun 53. Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya sampai ngalami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Latas tahunnal Konstantinia walatun sikunna kunuzha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena dingerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib. Semua barang gaib mau Allah itu benar. Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Maka ono istisnae wae alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mirras. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ngene-ngene, terus di antaranya apa? Wayak surul harb, dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, "Wamal harus kasratul harus di mana ya Rasulullah?" Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah
Dawe Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ, hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran ini jelas sing roh barang gaib apa tok. Nabi lah roh. Wah, itu kebablasan sampean. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng teman-teman. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manir tato berrasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrane pendeta, pintere ra karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere, sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Ditenane adekne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi layak balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Madinah. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu itu datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cungi pangan, aku orang mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Dan itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak. Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam so bayangno jauh. Pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang coba jarak Madinah. Sampean kene kita bu waca ora roh trafo. Iku Madinah iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan diperingatkan bahaya. Paket sing ngrungokno khutbah. Umar pingar di tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyak lah cerita-cerita. Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang beda. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak mati saya tidak seperti itu. Tenang.
Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja ini rasional, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean itu Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. Itu asli orisinil, Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang. Jadi masih orisinil, teman. Memang bener-bener nggak ngerti. Jadi bagus lah itu masih orisinil, jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wae baru zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, tadi ini prostitusi ya terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutuba ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama katsirin kutuba. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Ya ta ora. Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mungkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya mungkin cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Ambek sing suwana akeh wong nek omongan hati-hati terus dianggap wali, padahal goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi aku pedeng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae wis barno, enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot, nek ayo mati ora apa. Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Paling gampang sama ndelok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah tapi orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantu. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika azalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa?
Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Sayyid Abbas al-Kufah latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodohan cung gue kamane cara Sayyid Abbas Abdul bin Abbas paling kebodohan tuh. Sayyid Husain aja tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya gak apa-apa berangkat. Berangkat. Setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu. Bala. Ya, kalau bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bencana. Lalu Sayyid Husain itu tanya, Mahadha, ini apa? Ada Karbala. Niki Karbala. Sayyid Husain langsung spontan ngendikan, Ada karobun wa balaun. Ya, ini mari susah. Nah, adalah beliau dibantai ya di Karbala. Ya, coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu mana nih sekarang pun Karbala. Itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma tahunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu. Ya memang khas betul. Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang ngomong santri ini. Tuku dewe terus. Ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh. Adike diceluk jenenge Mas Gede. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pangeran serido pindah saiki. Kapane dikekno adike baratus wirid. Tetep mati. Ora kok kowe ngomong gak lapor ke opo dudul berangkat gak sopan banget. Jadi tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula sakniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Mesti ya pindah ka punduk. Kapan ya terus kamu. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Nah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, saya teko loh ya aku mati. Jadi jarak sedino ya dia teko. Jadi udah Imam Ghazali. Jadi teko. Kan kok teko gak terlambat, jadi kita ngerti. Jadi ya tapi ya tadi lagi-lagi mestinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam wahid dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah, aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya, buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 angel ra karuan. Wah yo repot tambah antem kromo ngono. Bapak radio duit terus orang percaya orang wong duit. Kalau sampai sekarang yo kayak gak percaya musuh orang di dirong itu. Kalau ora tau duit sama tuh. Tapi kalau waras ya percaya yo ono lah, kowe ono ngomongin maksudnya. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu. Kalau kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mereka ini tambah tasdek iman be Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini cek ngobrol-ngobrol Nabi perang Khandaq sudah kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutup waktu gak kuat. Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang
Mau tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten beriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal niku nggih gancur ning bahasa Arabe mikwal niku dibendet wae Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai ke Turki, sampai ke Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Jordan. Nah, darani Al-Qasrul Baido. Dari Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sampeyan kerajaan umatku untuk gedung putih sing teng Jordan. Jadi Nabi nak darani ya kordon, napa? Kordon. Ya Salman ya percaya wae. Dituthuk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru memang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Munafik itu ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe kontak gawe parit saking wedi kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah gedeng Muhammad itu. Jadi wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ono sinten itu Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Gimana tak Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendika. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar. Pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes elek nganggo mahkota. Jadi dinggo didelok mbek Umar mau guyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis kowe kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisha wa lam yaqul laka litamlika masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslimin. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae dalah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas, ndik. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dimengertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih, "Uti itu khazainat samawati wal ardi wa uti itu masyariquha wa magharibaha." Sebagian riwayat wa zuwiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok bentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi bisa cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita Latas Tahunnal Koston Tonia, walaupun fikunna kunuza fi sabilillah. Soben kue itu so menguasai Konstantinopel. Waktu zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barah. Wala-wali zaman Turki dibuka, onok Maghribi, pun jadi negara Islam atau sama. Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya. Lah itu goib napa goib? Tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mengenai kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa barang goib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalah sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo
Berat lah maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in berdiri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat tepat itu surat Jin. Wae jasa nglikur di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan wa illa man irtada bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtada bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh, paham itu kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh ben sesuk seblojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti mergo kok biasa, tapi kan terus iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ora penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam mau minal masyrik ambil maghrib. Wetan, kulon kutok, putih Casablanca itu, Maghribi, terus Turki, ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sekarang majbur nih ya. Kadang ngerapati percaya tapi dia ulama. Apa tak percaya model wali deh. Mulane Islam itu angel berkembang di Janubi dan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narang ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Dari mana aja sugeng ya tak gosok. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan betul tentu tiangnya. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misro ayil jannah. Misro itu segamane kusen apa? Senak terus gini. Sing digoni apa? Sing digoni engsel loh jadi. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketikane ya koyo glonyore ya santai ketikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarane Madinah iki utawa Madinah iki. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meternya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dimengertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, bu ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hasil. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kita berfitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar jalajil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sama nih tong wae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Sayyid Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti napa Timur napa Leng. Jenis macam-macam terus sampai mesti Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Lalu diadab pangeran wong Babylon ora iso tenan. Dengan cara ulama-ulama nak Irak
Gunjang Ganjing itu sangat dandanan yang Babylon termasuk kota sing malun. Ya, sehingga ulama itu menghindari tempat di nopo tengguti Babylon. Wama unsila alal malaka ini di Babila harta. Terus Zalazil wal fitan itu kata Nabi. Fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat ke Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru umat kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Lalu saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya, mulane kalau suwun macane aja mok kula ya lauman fis samawati wal ardi ghaiba illa wa tapi macane apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluhu min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang napa. Beliau alam badi taruh adalah